Bapak Gembala boleh berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak. Saat ini tiba saatnya kami untuk mengambil bagian, untuk kami diisi oleh setiap kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu hanya firman Tuhan yang bisa memuaskan hasrat hidup kami, dan hanya Roh Kudus yang mampu melunakkan, menghancurkan hati kami yang keras. Tuhan, kami berdoa bila Roh Kudus akan bekerja di tempat ini seluas-luasnya dan mengerjakan kehidupan kami, sehingga kami dimurnikan, sehingga kami disucikan menjadi pribadi yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah. Kami semuanya siap untuk Engkau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu pada saat ini. Amin. Terima kasih Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang telah mempercayakan saya untuk membawa kebenaran firman di saat ini untuk kedua kalinya ya. Saya mau melihat wajah-wajah yang sukacita di saat hari ini, yang mau datang kepada Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Amin. Kita melihat ada wajah-wajah yang berseri dengan pakaian yang rapi, yang bagus sekali, yang indah dilihat. Coba Bapak Ibu lihat di samping kiri kanan, katakan, kamu hari ini istimewa. Sekali lagi, kamu hari ini istimewa, amin. Kita hari ini merayakan Hari Kartinimu. Meskipun tanggalnya udah lewat, tapi kita bersyukur kita bisa rayakan pada hari ini semua karena Tuhan, amin. Oke. Saya mau sapa dulu untuk wanita-wanita yang sangat cantik hari ini. Saya nggak mau bilang ibu-ibu, wanita kan ada, aku sama ada itu kecil. Shalom wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Jangan kalah dengan bapak-bapak. Shalom bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bapak Gembala punya suara sendiri yang aku dengar. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Di saat ini saya memberikan tema yang berjudul Dari Hati Wanita Lahir Iman yang Hidup. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Saya menjemput Bapak Ibu jemaat Tuhan semua boleh bangkit berdiri, kita membacakan ayat ini bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu semua boleh duduk kembali. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, di sini Paulus mengirimkan surat kedua kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Di dalam pelayanan dia mengirimkan surat itu kepada Timotius. Ia mengingatkan bahwa iman yang tulus dan murni yang hidup di dalam Tuhan yang Timotius mempunyainya, itu dia menghubungkan dengan neneknya, yaitu Lois dan ibunya Eunike. Ini menunjukkan bahwa iman yang hidup bukan lahir dari sekedar kata-kata, sekedar khotbah di depan, sekedar pelayanan di depan, tetapi dari pengalaman nyata dalam kehidupan kita, teladan kita, pengajaran kita, terutama di dalam keluarga kita, khususnya dari hati seorang wanita. Di sini kita berbicara tentang wanita. Wanita adalah wanita yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberikan Tuhan untuk menjadi pendamping bagi pria, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Wanita, dia akan memberikan iman yang tulus kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana hati seorang ibu, hati seorang wanita dapat melahirkan iman yang hidup bagi anak cucunya, yang dialami oleh Timotius dan Lois dan Eunike. Hati seorang ibu, hati seorang wanita itu melahirkan iman yang hidup pada anak cucunya melalui teladan sehari-hari. Jangan kita tunggu suruh anak-anak kita datang sekolah minggu, datang ikut youth, baru bilang ikutlah youth di gereja. Itu akan menambah iman kita. Memang betul, tetapi iman itu mulainya dari keluarga, dari ibu, dari ayah, yang mengajarkan iman itu kepada anak-anaknya.
bukan hanya mengajarkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan doa setiap hari, tanpa melakukan apa yang kita mengucapkannya kepada anak-anak kita. Meskipun saya baru menikah, tetapi lewat wanita, lewat ayah, kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita, memberikan kebersamaan dalam keluarga kita, kesabaran untuk bagaimana anak-anak kita menghadapi tantangan kehidupan dengan iman. Wanita, orang tua, kita menanamkan benih iman dari sekarang kepada anak-anak kita nanti. Mungkin kita bisa mengajar kepada anak-anak kita di meja makan saat makan, mulai mengajarkan tata tertib saat makan. Tetapi itu mengajarkan anak-anak kita bagaimana bisa kedepannya seperti ibu yang sudah meneladani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memberikan dorongan yang lembut kepada anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, meski ada ketakutan atau penderitaan. Kita tidak luput dari penderitaan, kita tidak luput dari ketakutan. Kita manusia berdosa. Biasa seringkali kita selalu bilang, saya juga manusia kok, Tuhan tahu. Ya betul, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan kasih memberikan iman kepada kita. Bagaimana kita seorang ibu memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita, memberikan iman yang baik, mengajarkan iman yang sejati kepada anak-anak kita. Kalau kita seorang ibu saja takut, seorang ayah saja takut saat malam hari gelap, tinggal di kamar kurung diri, bagaimana anak-anak kita melihat nanti, oh bapak saya aja tinggal di kamar takut. Kalau malam hari gitu lampu mati, pasti ada cahaya, dari HP bisa, dari lilin bisa. Kita beranikan diri. Itu mengajarkan anak-anak, meskipun itu hal sekecil, tetapi anak-anak bisa mempelajari dari hal sekecil itu. Paulus ingatkan kita di dalam 2 Timotius 1 ayat yang 5. Jadilah seluruh kehidupan kita yang sederhana ini memiliki kasih Allah yang konsisten di dalam rumah tangga kita. Biarkan hati kita percaya itu mengalir alami melalui kehidupan nyata, sehingga ini belum ditampilkan. Sehingga iman yang itu mengalir percaya dalam kehidupan kita, alami melalui kehidupan yang nyata, sehingga iman yang tumbuh kuat dan tidak tergoyahkan dari generasi-generasi kita. Sehingga saya memberikan poin yang pertama, iman yang tulus berasal dari hati, bukan sekedar tradisi. Ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas menunjukkan bahwa iman Timotius bukan sekedar imitasi keyakinan orang tua. Karena orang tua saya yakin dan percaya, karena orang tua saya bisa melangkah. Tetapi iman yang personal, hidup dan berakar di dalam hati. Mengingatkan bahwa pelayanan dan pengajaran membuktikan kualitas kemurnian iman lebih penting daripada sekedar banyaknya pengetahuan Alkitab. Kita memiliki pengetahuan Alkitab seperti saya tadi katakan, udah tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kalau tidak punya iman, percuma kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Iblis pun bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu, malah dia bolak-balik pun bisa. Tapi tanpa kita memiliki iman, percuma. Kemudian yang kedua, warisan iman yang turun dari generasi perempuan. Hebat ya, kita sebagai wanita, warisan iman turun dari kita. Ayat yang pasal 1 ayat yang ke-5b, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita akan melihat bagaimana kita menurunkan iman kita kepada anak-anak kita, dan nanti orang-orang di luar sana melihat, kok kamu seperti ibu kamu ya, nggak beda jauh. Kau rajin ibadah, rajin baca Alkitab, imanmu kuat sekali ya. Itu malah membuat anak
kita itu bangga. Iya ya, ibu saya mengajarkan saya seperti ini. Akhirnya orang melihat ada kekuatan iman dalam hidup saya. Dan ibu pun mengajarkan, bukan karena ibu tetapi karena Tuhan yang memberikan iman itu kepada ibu. Dan ibu meneruskannya kepada kamu. Seperti Ibu Kartini, dia memperjuangkan negara kita Indonesia. Dia mengangkat derajat wanita. Seringkali kita dengar sana sini, mereka merendahkan wanita. Wanita itu lemah, wanita itu tidak kuat, wanita itu tidak sanggup. Tetapi dari Ibu Kartini, kita melihat bahwa ada wanita yang mampu, ada wanita yang menunjukkan bahwa dia bisa. Dan kita mempelajari dari Ibu Kartini bahwa bukan wanita lemah, tidak ada wanita lemah di dunia ini. Tidak ada wanita yang dianggap remeh. Tetapi ada wanita-wanita yang selalu menunjukkan kasihnya melewati iman. Bapak-bapak, jangan kita melihat wanita-wanita, istri-istri kita terus dipandang rendah. Apalagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Pandanglah wanita-wanitamu, istri-istrimu sebagai wanita yang perkasa, sebagai wanita-wanita yang tangguh, yang kuat. Anak-anak, jangan pernah meremehkan seorang ibu. Jangan pernah menjatuhkan seorang ibu. Bukan hanya kepada kalian, tetapi kepada saya juga. Kita sebagai anak-anak, taatilah seorang ibu. Pepatah bilang, surga ada di kaki ibu. Jangan sampai kita membuat hati seorang ibu kita nangis. Jangan sampai kita membuat hati kita hati ibu kita sampai sedih. Dan ibu hanya berkata, tidak apa-apa nah, ibu baik-baik saja. Itu sangat pedih dalam hati kita. Kita mau mengasihi ibu kita. Bagaimana kita bisa ada di dunia ini karena seorang ibu. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ibumu, seperti yang difirmankan Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Amin. Kemudian yang ketiga, iman bukan warisan genetik tetapi pemberian Allah. Ayat 1 ayat yang kelima, iman yang sama tinggal di nenekmu dan ibumu dan di dalam dirimu. Di sini Paulus menegaskan bahwa iman tidak menurun secara otomatis seperti darah atau sifat-sifat lainnya. Tetapi kasih karunia Allah yang menjadikan iman itu hidup di tiap-tiap hati kita. Karena kasih karunia Allah, Allah memberikan iman yang teguh kepada kita. Berarti kita sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara yang ada saat ini, yang taat dan setia, tidak menjamin anaknya hanya beriman asal-asalan. Kamu iman aja, berdoa aja. Ya yang penting emang anak mau berdoa. Seringkali anak itu, iya ya, bapaknya, mamahnya bilang berdoa saja. Ya udah, palingan lari ke HP, ke teman. Tetapi kalau bilang beriman kepada Tuhan, ajarkan bagaimana iman yang sejati itu kepada anak-anak. Apalagi seorang ibu. Ajarkanlah teladan yang baik kepada anak-anak. Seorang orang tua, ibu dan ayah akan memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Mereka akan melihat bahwa orang tua mereka itu hebat, orang tua yang beriman kepada Tuhan. Ajarkanlah perlahan-lahan. Mungkin mereka rasa bosan, capek. Apa sih bapak mama ini ajarkan gini terus. Tapi satu saat mereka akan mengingat semua ajaran dari orang tua. Amen. Dan ajarkanlah kepada anak-anak bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi kita mau taat dan setia kepada Tuhan lewat iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai orang di luar sana tanya, kamu beriman iya, tetapi pada dasarnya tidak ada iman itu dalam kehidupan kita. Ayat ini mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama ibu-ibu, untuk bagaimana menanam hidup melalui kehidupan kita di dalam keluarga. Mungkin kita bisa membaca Alkitab, mengajarkan anak-anak kita membaca Alkitab, berdoa untuk masa depan mereka. Bukan hanya duduk, boleh berbincang-bincang, tetapi jangan pernah lupa mengajarkan anak-anak untuk datang kepada Tuhan, membawa masa depan mereka kepada Tuhan. Menunjukkan ketekunan dalam pelayanan gereja. Kayak
sekarang tamborin udah mulai aktif. Terima kasih untuk orang tua yang sudah mendorong anak-anaknya untuk datang melatih tamborin. Aku melihat dari kehidupan mereka, ada yang capek saat tamborin. Aku pun bilang sama mereka, kakak pun dulu kayak gitu. Pukul sampai tangan-tangannya luka berdarah. Itu adalah pengorbananmu kepada Tuhan, adik-adik. Pelayananmu, mungkin kau merasa capek, lelah, sakit, tetapi semuanya Tuhan perhitungkan. Mungkin kita datang sapu-sapu gereja, mungkin kita pelayanan di mimbar, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Bagi kita wanita-wanita, didiklah generasi-generasi kita dengan kasih Kristus. Fokus pada iman yang tulus. Kalau kita mendidik anak kita tidak dengan kasih, maka percuma Bapak Ibu. Mereka tidak akan mau dengar. Mau menangis sampai air mata darah keluar pun tidak. Mau sampai lutut hitam pun tidak. Tetapi Tuhan bilang, ajarkanlah mereka dengan kasih Kristus. Sehingga anak-anak kita akan melihat kasih Kristus yang nyata dalam tindakan kita sebagai orang tua. Bukan sekedar kata-kata yang kita berikan, tetapi tindakan. Kata kunci utama itu iman yang hidup, iman yang aktif dan menular, yang lahir dari hati seorang wanita yang setia kepada Tuhan, akan menghasilkan ketekunan tanpa rasa takut. Iman yang dilahirkan dari seorang ibu akan membawa dampak yang besar, karena iman itu adalah dari Kristus. Iman yang hidup dari hati wanita tidak hanya bertahan begitu saja lalu pergi, tetapi juga mengorbankan karunia Tuhan pada generasi-generasinya. Mengubah ketakutan menjadi kekuatan dan ketertiban, seperti yang Paulus ingatkan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ini membuktikan bahwa rohaninya keluarga lebih berharga daripada harta duniawi. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, harta yang ada di dunia ini tidak berharga sama sekali. Yang lebih berharga ialah keluarga kita. Bagaimana orang-orang yang di tetangga kita, samping kita mau diselamatkan, tetapi keluarga kita belum diselamatkan. Jangan pikir dulu orang di luar sana, pikir dulu dalam keluarga kita. Jangan sampai kita sendiri yang diselamatkan tanpa keluarga kita, tanpa anak-anak kita, papa mama kita, orang tua kita, keluarga besar kita. Tetapi lewat iman kita dalam keluarga kita, kita tekankan iman itu dalam kehidupan keluarga kita, maka iman itu akan memberikan dampak yang baik bagi generasi-generasi kita. Dan lewat kehidupan kita sehari-hari saja, orang-orang di sekitar kita akan melihat ada Kristus, iman dalam kehidupan kita. Menjadi penutup firman Tuhan saat ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa terutama para wanita saat ini, jadilah seperti Lois dan Eunike masa kini, agar iman kita terus lahir dari hati kita dan menyala terang bagi anak-anak cucu kita untuk memuliakan Tuhan hingga akhir zaman. Kiranya kita menjadi wanita beriman seperti Lois dan Eunike, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkhususnya untuk wanita, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jangan pernah pandang, oh ya, orang bilang wanita itu tidak bisa. Tapi pandanglah bahwa kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, keberanian, akan membawa kita kepada wanita-wanita yang selalu setia, yang tekun, yang berani. Seperti Ibu Kartini, bagaimana ia memberanikan diri, mengangkat derajat wanita, untuk bagaimana laki-laki dan wanita melihat bahwa bukan hanya laki-laki yang bisa, tetapi wanita juga bisa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa iman yang tulus hanya dari Tuhan. Iman yang tulus Tuhan mengaruniakannya kepada kita, untuk bagaimana kita menjadi seorang wanita yang tangguh, seorang pria yang tangguh, untuk bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Seperti wanita mengurapi Tuhan, kita mau mengatakan itu kepada Tuhan.
dalam hadirat Tuhan.